أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وعلى سائر النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Kali ini kita membaca kitab Itmamul Wafa fi Siratil Khulafa karya Syekh Muhammad Al-Khudribik, menerangkan tentang syurutul khalifah, standarisasi seorang pejabat atau pemimpin. La budda liman yatawalla hadzal mansabil azimi ay yakuna jami'an li syurudi arba'atin. Seyogianya bagi seorang yang ingin mengemban amanah yang mulia ini, sepantasnya harus mencakup poin-poin yang ditentukan untuk menjadi seorang pemimpin. Di antaranya terdiri dari 4 poin. Teman-teman semua dan juga orang-orang tua kita yang sedang terjun dalam dunia politik, yang ikut pesta pilkada, semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang tua kita bisa membaca berita ini, bisa mendengarkan video ini, bisa mendengarkan mau'izah ini yang bertujuan untuk memberikan lampu peringatan kepada pemimpin kita agar tujuan dan hikmahnya bisa tercapai. Semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah, dan ketika Allah berikan rezeki untuk mengemban amanah yang mulia ini, semoga bisa berjalan dengan sesuai, berjalan dengan harapan-harapan kita bersama. Maka syarat yang pertama menjadi seorang pemimpin adalah al-ilm, berilmu pengetahuan. Kita belajar dari sejarah para nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, mengalahkan dari makhluk-makhluk yang lain, Allah titipkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Begitu pula dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sukses membawa misi syariat, Allah bekali dengan ilmu pengetahuan. Sampai kepada Rasulullah dan juga Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin, pemimpin-pemimpin kita yang membawa kejayaan umat Islam, semuanya berlandaskan adalah ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan ini sangat penting bagi seorang pemimpin. Kenapa harus berilmu pengetahuan? Li'annahu munaffadhun li ahkamillahi ta'ala wa mata kana jahilan biha la yumkinuhu tanfidhuha. Sebab seorang pemimpin itu akan menegakkan hukum Allah, akan menegakkan syariat-syariat Allah, dan kalau bodoh tentang ini, tidak bisa untuk melakukan amanah-amanah tersebut. Sehingga banyak kita temui pemimpin-pemimpin yang melanggar undang-undang. Banyak kita jumpai pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan amanah sesuai dengan undang-undang yang ada. Kenapa seperti ini? Disebabkan tidak adanya ilmu pengetahuan yang mendasari dalam dirinya. Maka penting sekali pemimpin itu berilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, syarat menjadi pemimpin, standarisasi pemimpin adalah al-adalah, adil, bersifat adil. Kita belajar dari kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang zuhud, yang wara', yang terkenal adil, ya, yang membawa kesejahteraan wilayah dan masyarakat yang beliau pimpin. Disebutkan sejarah 2 tahun kepemimpinan beliau tidak ditemukan mustahik zakat, karena masyarakat, warga, rakyat pada saat itu
kehidupannya baldatun thayyibatun rabbun ghafur, hidup dengan baik, aman, damai dan tentram, semua rakyatnya sejahtera. Siapa pemimpinnya? Adalah orang yang berilmu pengetahuan dan juga orang yang adil. Jangan sampai pemimpin-pemimpin itu memiliki karakter yang hukum tajam ke bawah dan kebal ke atas. Orang-orang yang tidak berpangkat seenaknya saja diberikan hukuman, sedangkan mereka-mereka yang dekat dengan pemerintah tidak bisa diberikan hukuman. Makanya seorang pemimpin itu harus adil dan juga berilmu pengetahuan. Li'anna al-imamata mansabun diniyun yanzuru fi sa'iril ahkami allati tashtaritu fiha al-adalah fakanat awla bishtiratiha. Sebab seorang pemimpin yang mengemban amanah yang mulia ini yang berkaitan dengan agama Islam, yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk menetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu harus dijadikan alatnya adalah adil. Untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu digunakan dengan cara adil. Sehingga adil menjadi syarat yang sangat penting dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terjadi hukum yang pincang, yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang ketiga, syarat pemimpin adalah al-kifayah, yaitu mampu segi usia, sanggup segi pengalaman, dan kuat mampu segi fisiknya. Bi ayyakuna jari'an ala iqamatil hududi, sebab pemimpin akan menegakkan hukum-hukum yang ada. Waqtihamil hurubi basiran biha, dan juga pemimpin itu akan terjun ke medan perang. Kafilan bihamlin nas, faham betul dengan situasi dan kondisi rakyatnya. Aliman bi ahwalid daha'i qawiyan ala ma'anadatil siyasah yusliha lahu bidzalika ma usnina ilaih. Nah, kemudian seorang pemimpin itu matang segi pengalaman, sanggup dari segi usia, yang akan faham mengenai seluk-beluk kondisi globalisasi yang terjadi, ya, dan ikut terjun ke medan perang, paham betul dengan kondisi-kondisi keamanan yang ada dalam kepemimpinan, paham betul tentang pertikaian-pertikaian yang menjadi delegasi membawa keamanan, yang menjadi delegasi membawa perdamaian. Liusliha lahu bidzalika ma ustida ilai, agar seorang pemimpin itu mampu memperbaiki perkara-perkara yang dibebankan kepadanya. Nah, makanya pemimpin itu harus sanggup dari segi usia, sanggup dari segi pengalaman. Jangan sampai pemimpin itu diundang di dalam forum internasional misalnya, tetapi nol akan pengalaman, kosong akan pengalaman hidupnya. Min himayatid din, misalnya yang berkaitan dengan agama, wa jihadil aduwi, menghalau musuh, wa iqamatil ahkami wa tadabiril masalih, dan menegakkan hukum serta menciptakan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan. Nah, itu dia, sehingga pemimpin itu harus mampu. Jangan sampai pemimpin itu melanggar undang-undang yang ada, ya, misalnya undang-undang menetapkan pemimpin kepala daerah harus umur 40 tahun, nyata-nyatanya dilanggar, sehingga kerusakan-kerusakan, kekacauan-kekacauan akan muncul. Maka yang terakhir, ayyakuna salimal hawas wal a'dha mimma yusiru faqdanahu fi ar-ra'yi wal 'amali wa yalhiqu bidzalika al-'ajz 'an at-tasarrufi li sighrin aw asarin aw ghairihima. Syarat yang keempat, standarisasi yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani dari perkara-perkara yang menyebabkannya terhalang daripada bekerja, memberikan pandangan-pandangan yang tidak menyebabkan dia cacat, ya. Seorang pemimpin itu harus sehat jasmani dan rohani. Jangan sampai pemimpin itu terhalang dengan fisiknya untuk bekerja, memberikan pendapat, dan tidak bisa mengelola sebuah wilayah yang dipimpin. Lisigrin, terlepas mungkin karena masih kecil. Nah, itu dia. Yang tadi, undang-undang menetapkan pemimpin harus umur 40 tahun,
Nah, datang sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab meloloskan calon-calon tertentu yang masih berumur di bawah standarisasi. Sehingga kekecauan-kekecauan muncul terus. Ya, pertikaian-pertikaian kontroversi dari berbagai pihak muncul terus. Terlepas mungkin masih kecil ya, tidak berani, minim pengalaman, minim keberanian, minim terjun jam terbangnya dalam mengurusi sebuah wilayah. Maka yang empat-empat ini harus kita sampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita di masa sekarang.